Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang judul besarnya mengenai Gembalakanlah domba-dombaku di dalam 1 dan 2 Petrus. Pada saat ini kita akan mengenal karakter Yesus di dalam kehidupan masing-masing kita. Kalau kita mengingat bagaimana perjalanan Petrus, dia mengalami jatuh bangun, tetapi di dalam kejatuhannya Petrus bangkit kembali. Dia menyesali segala perbuatannya dan dia kembali kepada Tuhan, menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan sehingga karakternya dirubahkan dan dia menyampaikan akan kabar keselamatan bagi setiap orang. Untuk itu biarlah kita juga boleh mengambil teladan daripada Petrus. Biarlah kita juga boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan, sehingga Tuhan lain dapat menyelidiki hati kita, sehingga kita dapat menyampaikan akan kasih Tuhan kepada siapapun. Dan pada saat ini kami mengundang akan setiap anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan juga saudara-saudara bisa mengambil Alkitabnya. Akan ada ayat-ayat yang akan kita bacakan dan kita boleh membacakannya bersama-sama. Kita akan masuk ke dalam judulnya Istri dan Suami. Bacalah di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Keadaan khusus apakah yang Petrus bicarakan pada bagian ini? Bagaimanakah dengan apa yang dikatakannya berhubungan dengan pernikahan pada masyarakat dewasa ini? Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasan janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Mereka tunduk kepada suaminya sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamulah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, ada satu petunjuk penting dalam ayat ini yang memungkinkan bagi pembaca yang cermat untuk memecahkan isu yang Petrus sedang hadapi dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7, pasal 3 ayat 1. Petrus mengatakan dia sedang berbicara mengenai suami yang tidak taat pada firman. Dengan kata lain, Petrus sedang berbicara mengenai apa yang seharusnya terjadi ketika seorang istri yang adalah seorang Kristen menikah dengan suami yang bukan Kristen, meskipun jumlahnya sedikit. Seorang istri Kristen akan menemui banyak kesulitan jika menikah dengan suami yang berbeda imannya. Apakah yang terjadi dalam situasi seperti ini? Haruskah ia berpisah dari suaminya? Petrus, seperti halnya Paulus di ayat yang lain, tidak menganjurkan agar istri Kristen meninggalkan suami mereka yang tidak beriman. Kita lihat di dalam 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 16. 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 16. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuami seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka
adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Tuhan memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Ya, sebaliknya kata Petrus, istri dengan suami yang tidak beriman harus hidup menjadi teladan. Ya, bagaimana nasihat firman Tuhan pada saat ini, walaupun kami berdua belum berkeluarga, ya, tetapi pelajaran ini, ya, betapa baiknya untuk kita pelajari. Jadi bukan setelah menikah baru kita pelajari ini, ya, bagaimana hidup berumah tangga, tetapi sebelum, ya, sekali lagi kita masih seorang pemuda dan pemudi, betapa baiknya kita mempelajari nasihat-nasihat firman Tuhan, bagaimana caranya untuk berumah tangga, ya, sehingga kita tidak salah ambil langkah. Ya, inilah yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita, yang menjadi pelajaran, ya, untuk kita. Ya, sebagaimana juga Tuhan yang melambangkan akan mempelai laki-laki itu, dan gerejanya atau jemaatnya melambangkan akan mempelai perempuan. Ya, bagaimana untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, begitu banyak nasihat firman Tuhan di dalam Alkitab, di buku-buku roh nubuat, ya, tentang bagaimana membina rumah tangga yang baik. Ya, bagaimana kita seorang pemudi melakukan hal-hal bagaimana untuk mempelajari, ya, bagaimana sebelum menikah, pelajaran-pelajaran yang sangat berguna, ya, dalam mendidik anak, dalam menyatukan keluarga, ya, karena keluarga dikatakan sebagai surga kecil di dunia ini. Ya, bagaimana kita dapat membina, kita dapat mengerti satu dengan yang lain. Ya, dikatakan mungkin pada saat menjalin hubungan, ya, dengan seorang pria atau dengan seorang wanita, ya, bagaimana berjalan semuanya sangat manis, semuanya sangat indah, ya, tetapi pada saat sudah menikah, bagaimana kita akan mengetahui, oh, sisi buruknya ini, dia kelemahannya, dia kekurangannya, kita akan mengetahui itu. Ya, oleh sebab itu bagaimana kita harus membaca, kita harus mengerti, ya, supaya kita pun, ya, pada saat kita memilih, ya, bukan menjadi pilihan kita, biarlah Tuhan yang memilih untuk kita. Ya, walaupun ini mungkin sulit, ya, mungkin itu sulit bagi diri saya pribadi, ya, bagi Anda yang belum berumah tangga, ya, tapi kita sama-sama untuk belajar. Ya, mungkin ada kekurangan kami pada saat menyampaikan itu, ya, biarlah firman Tuhanlah yang mengatakan itu, bukan kami yang mengatakan, karena firman Tuhanlah yang mengatakan ini, dan kita sama-sama mau untuk belajar. Dan bagaimana kita peran wanita memiliki peran di abad pertama Kekaisaran Romawi ditentukan terutama untuk masing-masing masyarakatnya. Istri bangsa Romawi misalnya memiliki lebih banyak hak berdasarkan hukum sehubungan dengan harta dan hukum ganti rugi dibanding dengan sebagian besar wanita kepada siapa Petrus mengirimkan suratnya. Namun dalam beberapa masyarakat abad pertama, perempuan tidak terlibat dalam politik, pemerintahan, dan kepemimpinan dalam kebanyakan agama. Petrus mendorong para wanita Kristen untuk menggunakan satu perangkat sederhana yang dikagumi dalam konteks di mana mereka berada. Dia mengimbau mereka dalam hal kemurnian dan kehormatan. 1 Petrus 3 ayat 2. Peran wanita memiliki peran di abad pertama Kekaisaran Romawi ditentukan terutama oleh masing-masing masyarakatnya. Istri bangsa Romawi misalnya memiliki lebih banyak hak berdasarkan hukum sehubungan dengan harta dan hukum ganti rugi dibanding dengan sebagian besar wanita kepada siapa Petrus mengirimkan suratnya. Namun dalam beberapa masyarakat abad pertama, perempuan tidak terlibat dalam politik, pemerintahan, dan kepemimpinan dalam kebanyakan agama.
Petrus mendorong para wanita Kristen untuk menggunakan satu perangkat sederhana yang dikagumi dalam konteks di mana mereka berada. Dia menghimbau mereka dalam hal kemurnian dan hormat. 1 Petrus 3 ayat 2. Dia menyarankan bahwa seorang wanita Kristen harus lebih tertarik pada kecantikan batiniah daripada dandanan dengan gaya rambut yang modis, perhiasan, dan pakaian yang mahal. 1 Petrus 3 ayat 3-5. Seorang wanita Kristen akan bertingkah laku dengan cara yang memperkenalkan kekristenan kepada orang yang tinggal bersama-sama dengan dia, dengan cara yang paling intim, itu suaminya. Ucapan Petrus jangan digunakan oleh suami sebagai izin untuk memperlakukan istri mereka sesukanya, karena ia juga menunjukkan, suami harus menunjukkan perhatian kepada istrinya. 1 Petrus 3 ayat 7. Pada saat Petrus berbicara hal khusus istri Kristen yang menikah dengan orang yang tidak beriman, kita dapat melihat pernikahan Kristen yang ideal itu. Pasangan Kristen haruslah hidup dengan saling mendukung, hidup dengan integritas yang transparan karena mereka menyembah Tuhan dalam setiap kegiatan mereka sehari-hari. Di pelajaran kita saat ini mengingatkan kita kembali sebagai orang-orang muda saat sebelum kita melangkah untuk mencapai sebuah rumah tangga. Di sini kita diingatkan bagaimana saat kita mau memilih akan pasangan hidup, bukan secara fisik yang kita harus lihat, tapi kita harus melihat karakter-karakter yang dia hasilkan dari setiap kehidupannya. Saat ini kita diingatkan kembali bahwa jangan kita melihat penampilan luarnya, karena penampilan luar seringkali akan membohongi akan kita. Tapi kalau kita melihat bagaimana dia mempunyai kecantikan batiniah, kecantikan yang dari dalam, yaitu karakter dari pria atau wanita tersebut, maka kita akan melihat bagaimana rumah tangga kita akan kita jalankan nantinya. Saat kalau kita melihat di sini adalah teguran bagi masing-masing kita. Mungkin teguran itu termasuk untuk saya dan mungkin untuk saudara. Mari kita melihat kembali bagaimana kita jangan menggunakan perhiasan-perhiasan yang hanya sementara saja. Tapi marilah kita menggunakan karakter-karakter kita untuk membangun satu rumah tangga di mana yang Tuhan inginkan. Rumah tangga yang takut akan Tuhan. Rumah tangga yang memantulkan akan surga kecil dalam dunia ini. Siapa yang tidak mempunyai kerinduan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia? Kita semua mempunyai kerinduan tersebut, baik yang belum menikah, baik yang sudah menikah. Kita merindukan akan suasana surga itu dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu, saat kita sudah mungkin yang sudah berumah tangga, saat kita sudah memilih akan pasangan hidup kita, di Petrus menasihatkan kepada kita bahwa kita harus memberi contoh. Mungkin kita adalah suami yang beriman, kita harus memberi contoh kepada istri kita yang belum beriman. Kalau kita istri yang sudah beriman, marilah kita memberi contoh kepada suami kita. Itu akan membawa kita kepada satu kehidupan yang Tuhan inginkan. Jangan kita menggunakan ego kita sehingga kita tidak menunjukkan akan karakter Kristus. Di saat ini Petrus menghimbau kepada kita, kepada masing-masing kita, khususnya saat ini kami menyampaikan untuk orang-orang muda. Marilah kita saling mendoakan agar saat kita memilih akan pasangan hidup kita, bukan karena perhiasan yang digunakannya, tapi marilah kecantikan luar yang digunakannya. Tapi marilah kita melihat dengan mata hati kita, itu melalui doa kita, agar Tuhan dapat menunjukkan kepada kita seorang yang sepadan dengan kita. Karena Tuhan tahu siapa yang akan menjadi pendamping dalam kehidupan kita. Dan juga marilah kita saling mendoakan. Kalau yang sudah berumah tangga, marilah kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain untuk kita dapat memantulkan akan karakter Kristus. Di sini juga dikatakan bahwa pada waktu yang lalu bangsa Romawi, khususnya wanita itu disanjung lebih tinggi, dia mempunyai hak
Tetapi kalau kita melihat khususnya di Indonesia sendiri, di waktu yang lalu wanita ini tidak dianggap, sehingga pada saat itu ada seorang yang mau mengambil derajat wanita, yaitu R.A. Kartini, di mana dia mengambil derajat wanita, dan sampai saat ini wanita terus hampir sejajar dengan kaum pria. Tapi bukan itu yang kita mau pelajari. Bagaimana kita harus mempunyai kerendahan hati. Kalau kita di luar kita bisa memantulkan akan kerendahan hati itu, bagaimana kita di dalam pintu yang tertutup itu, apakah kita juga dapat memantulkan akan karakter Kristus? Maukah kita bergumul untuk itu? Mungkin saat ini kita masih kita merasa bahwa kita belum memiliki akan hal itu. Marilah mulai sekarang kita mengambil keputusan kita untuk mendoakan itu. Doakan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan kita Tuhan bukan Tuhan yang tidur. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia mau memberikan pemulihan bagi masing-masing kita, baik suami maupun istri, baik orang-orang muda yang mau melangkah ke pernikahan. Mari kita sebelum melangkah, mari kita mendoakan itu. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan dapat menunjukkan kita kerendahan hati yang sebenarnya. Belajarlah daripada Kristus. Kalau kita mempelajari pelajaran demi pelajaran tentang kehidupan Kristus, ini akan mengubah kita. Bagaimana kita akan bertutur kata, bagaimana kita akan bertingkah laku, bagaimana kita akan bersikap dengan orang lain. Terutama di sini katakan bahwa bersikap dengan orang di sekitar kita, terutama yang paling intim adalah suami kita nanti atau suami kita sekarang. Inilah yang kita harus minta kepada Tuhan agar dapat membimbing kita. Karena bimbingan Tuhan adalah pasti. Dan jangan pernah meragukan akan kasih karunia Tuhan itu. Jangan pernah meragukan akan kuasa Tuhan itu. Karena kuasa Tuhan itu adalah pasti adanya. Asal kita mau mengundang Dia untuk menuntun kita, untuk melatih masing-masing kita menjadi pribadi yang dapat menunjukkan akan karakter Kristus kepada siapapun. Dan di sini pun Petrus berbicara khusus bagaimana kita selaku umat Tuhan untuk dapat menjangkau orang lain. Orang-orang bukan kita harus keluar kepada orang lain di luar sana, tapi kita berawal dari keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita dapat menjangkau satu dengan yang lain, baik suami maupun istri atau anak-anak kita. Karena kita akan membawa keluarga kita sampai pada surga nanti. Oleh karena itu, tanggung jawab yang Tuhan telah berikan bagi kita, mari kita pegang dengan mempunyai iman kepada Kristus. Bagaimana kita tidak dapat melakukan itu tanpa pertolongan akan Kristus. Bagaimana kita memiliki iman yang sejati, iman yang Yesus miliki, yaitu iman yang bergantung kepada kekuatan Bapaknya. Dan ingat, Dia dapat memberikan kita teladan yang sempurna. Kita pun sama. Kalau kita mau menjadi teladan yang sempurna di dunia ini, kita pun dapat meminta pertolongan daripadanya. Maka hari ke hari, setiap harinya, kita dapat menunjukkan kehidupan Kristiani yang sesungguhnya. Ya, di sini juga dikatakan bahwa perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Tuhan. Ya, jadi bagaimana ya karakter Tuhan itu dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, biarlah rumah tangga kita menjadi teladan bagi rumah tangga yang lainnya. Ya, bagaimana di dalam rumah tangga biarlah kita boleh menyatukan hati kita untuk senantiasa mempelajari firman Tuhan, untuk senantiasa mempelajari karakter Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita doakan itu ya dengan sepenuh hati kita, sehingga itu dapat dipancarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, kalau kita mengingat bagaimana perjalanan Yesus pada saat Yesus berada di dunia ini, 30 tahun Yesus berada di dalam rumah tangganya.
bagaimana Yesus melakukan setiap pekerjaannya itu. Ya, bagaimana Yesus membantu akan orang tuanya. Ya, bagaimana Yesus menjadi teladan untuk kakak-kakaknya. Ya, dan untuk setiap orang di sekitarnya. Ya, biarlah teladan yang Yesus sudah contohkan bagi masing-masing kita. Biarlah kita boleh renungkan itu. Dan biarlah kita boleh doakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga itu dapat menjadi bagian kita. Biarlah kita senantiasa menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus pada saat dia menghadapi kehidupannya, mungkin pergumulannya, dia seringkali datang kepada Bapaknya. Dia sampaikan itu kepada Bapaknya, sehingga Bapaknya memberikan dia kekuatan untuk menjalani kehidupannya dari hari ke hari. Ya, biarlah kita juga boleh menjadi teladan. Biarlah iman seperti Yesus itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Biarlah kita boleh mengerti akan kelemahan, akan kekurangan suami istri atau istri suami. Ya, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, siapapun itu. Ya, biarlah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan juga kalau kita melihat bagaimana di dunia ini kita melihat bagaimana hubungan suami dan istri. Kalau kita di dalam dunia ini, pada saat kita melihat yang kelihatan saja kalau kita tidak setia, apalagi dengan yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita mulai belajar dari hal-hal terkecil ini. Karena dari hal-hal terkecil ini kita dapat dibentuk, sehingga kita dapat diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Karena itu, marilah kita saling mendoakan satu dengan lain. Karena melalui doa lah dapat menguatkan kita, dapat memperbaharui akan setiap komitmen kita. Dan ingat terus memandang kepada Yesus. Karena saat memandang kepadanya, kekuatan pun, kuasanya pun akan diberikan kepada kita, sehingga kita sanggup menjalani akan kehidupan di dunia ini. Ya, demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.